Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Definisi zakat, zakat merupakan ibadah bentuk ketaatan kita kepada Allah, hablun minallah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia yaitu hablun minanas. Dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zakah yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih atau suci dan baik. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan saja, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya. Azari berkata bahwa zakat yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin, sedangkan menurut lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu, mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan kita dari kebinasaan. Selanjutnya itu ada dasar hukum zakat berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana di dalam Al-Quran terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kandungan dari surat At-Taubah ayat 60 ini adalah tentang golongan orang yang berhak menerima zakat yang disebut mustahik, di mana ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu ada orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau mata pencaharian yang cukup dan tidak meminta-minta. Dan yang kedua itu orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau mata pencaharian tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga meminta-minta. Dan yang ketiga amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat. Dan yang keempat, itu adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam. Orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim, atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslim. Selanjutnya, yang kelima yaitu hamba sahaya, yaitu orang-orang yang berusaha bebas dari perbudakan. Dan yang keenam itu orang yang berhutang, yang dibagi menjadi dua kelompok, yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat, dan yang kedua itu golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dan yang ketujuh itu ada sabilillah, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang musafir atau dalam perjalanan dan memerlukan pertolongan meskipun memiliki kekayaan di negerinya. Selanjutnya itu ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kandungan dari hadis ini yang pertama yaitu tauhid atau syahadat, yang berarti bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah inti keimanan seorang muslim. Dan yang kedua yaitu salat, menegakkan salat sebagai kewajiban ibadah harian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga itu zakat, menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta. Dan yang keempat itu haji, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Dan yang kelima yaitu puasa, berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Selanjutnya itu ada syarat-syarat zakat. Yang pertama itu merdeka.
atau tidak dalam perbudakan, dan yang kedua itu Islam, yang ketiga balik dan berakal. Selanjutnya harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati seperti emas dan perak, barang tambang, barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan serta hewan ternak. Selanjutnya itu ada harta tersebut telah mencapai nisab atau ukuran jumlahnya, di mana zakat dan perak itu telah mencapai kadar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emas atau perak yang dimiliki jika telah mencapai nisab dan genap dalam 1 tahun. Yang kedua itu ada zakat uang atau tabungan, dihitung berdasarkan nilai emas itu 85 gram emas. Contohnya jika harga emas per gramnya adalah 1 juta, maka nisabnya adalah Rp85.000. Selanjutnya itu ada zakat pertanian di mana nisabnya 5 wasak, di mana kadar zakatnya 5% jika menggunakan biaya irigasi dan 10% jika tanpa biaya irigasi atau hanya mengandalkan air hujan saja. Dan selanjutnya itu ada zakat hewan ternak di mana nisab tergantung pada jenis hewan, misalnya kambing dan sapi atau unta, di mana kambing atau domba nisabnya 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba. Selanjutnya itu ada sapi, nisabnya 30 ekor, dia wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi. Selanjutnya itu ada zakat perdagangan di mana nisabnya setara dengan nilai emas 85 gram, dan zakat penghasilan atau profesi nisabnya setara dengan 85 gram emas per bulan atau tahunannya. Kadar zakatnya 2,5% dari penghasilan bersih. Selanjutnya itu harta tersebut adalah milik penuh, artinya harta tersebut bukan milik orang lain. Dan selanjutnya tidak adanya hutang. Nah, ketika kita berzakat itu dipastikan kita tidak memiliki hutang, walaupun harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisab, tetapi kita mempunyai hutang yang diwajibkan untuk membayar, maka kita tidak berhak untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya itu melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Dan selanjutnya harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, artinya tidak didapatkan dengan cara yang haram. Selanjutnya itu berkembang adanya niat muzakih orang yang mengeluarkan zakat, berarti niatnya itu didasarkan dengan niat memang benar-benar mau mensucikan hartanya, di mana dengan tujuan zakat tersebut. Dan pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahi orang yang menerima zakat. Selanjutnya itu ada tujuan zakat. Yang pertama, zakat mensucikan, tathir, dan membebaskan tahrir, jiwa yang bersifat kikir. Yang kedua, zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Yang ketiga, zakat mengembangkan dan menambahkan harta. Artinya, bahwa zakat sebagai ibadah wajib dalam Islam tidak akan mengurangi harta seseorang secara hakiki, tetapi justru membawa keberkahan dan manfaat yang membuat harta menjadi lebih bermanfaat, bertambah, dan berkembang. Yang keempat, membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya. Yang kelima, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki. Yang keenam, zakat mendatangkan kecintaan. Yang ketujuh, zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rizki yang telah diberikannya. Selanjutnya itu ada lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat adalah organisasi resmi yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah atau biasa disingkat dengan ZIS agar didistribusikannya tepat sasaran dan dapat membantu mustahik. Berikut adalah beberapa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dan perannya. Yang pertama, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat secara nasional, berperan mengumpulkan, mendistribusikan, dan memperdayakan zakat sesuai dengan syariat Islam untuk mengurangi kemiskinan. Yang kedua itu ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat, lembaga non-pemerintah atau swasta yang mendapatkan izin resmi dari Basnas untuk mengelola zakat, berperan melayani masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran zakat dengan berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga itu ada dompet duafa, salah satu LAS yang berfungsi pada pemberdayaan duafa melalui program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang produktif. Yang keempat itu ada rumah zakat, yaitu LAS yang memiliki program unggul seperti desa berdaya yang berfokus pada pembangunan masyarakat berkelanjutan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada
Regulasi operasional lembaga zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Dasar pemikiran lahirnya undang-undang ini adalah bahwa zakat merupakan sumber daya umat Islam yang sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 11 di mana perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 11 ini tentang pengelolaan zakat adalah peraturan yang mengatur sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur Basnas adalah tugas Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Dan yang keempat, itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur pelaporan keuangan lembaga zakat yang terkait penggunaan dana publik atau dana publik. Dan yang kelima, itu Lembaga Nomor 11 Tahun 2008 tentang dan transaksi elektronik mendukung pengelolaan zakat secara digital melalui platform online. Selanjutnya, itu ada regulasi operasional zakat berdasarkan Fatwa MUI dan OJK. Berdasarkan Fatwa MUI, yang pertama itu ada Fatwa MUI tahun 1982 tentang intensifikasi pelaksanaan zakat. Dan yang kedua, itu Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentaharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Dan yang ketiga, itu Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istismar atau investasi. Dan yang keempat, itu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dan dalam bentuk aset kelolaan. Dan yang kelima, itu Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan peraturan OJK. Yang pertama, POJK nomor 12 garing POJK titik 03 garing 2021 tentang Bank Umum Syariah, mengatur kewajiban bank syariah untuk menerapkan prinsip syariah dalam semua aspek operasional, termasuk pengelolaan zakat, termasuk pengelolaan dana zakat. Dan yang kedua, POJK nomor 10 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang memanfaatkan layanan keuangan digital atau LKD dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga yaitu POJK nomor 51 garing POJK titik 03 garing 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk pengelolaan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada analisis kesesuaian operasional lembaga zakat dengan dasar hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, dari pembahasan saya tadi, lembaga zakat harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu beroperasinya, dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini menyangkut pengelolaan dan distribusi dana zakat secara transparan untuk mengurangi kemiskinan, dengan memastikan pengumpulan dana tidak melanggar syariah, seperti praktik riba dan ketidakjelasan gharar atau penyalahgunaan dana zakat. Nah, distribusi harus mencakup 8 asnaf zakat yang ditetapkan dalam Quran Surat At-Taubah 60 yang sudah saya jelaskan tadi. Kesesuaian operasional lembaga zakat harus mencakup legalitas, kewajiban pelaporan, dan transparansi untuk memastikan keefektivitasan fungsi lembaga zakat ini. Baiklah, itulah pembahasan mengenai materi zakat. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Kepada Allah, mari bersama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.